Laptop ini udah paling pas buat kalian para desain grafis dan juga gamers kompetitif nih. Jadi gue kedatangan laptop dari AMD lagi nih. Namanya itu HP Envy X360 14 OLED dengan SKU FA0888AU. Untuk speknya itu dia pakai chipset Ryzen 7 8840HS, GPU-nya pakai AMD Radeon 7 80M, RAM-nya udah 32GB dan SSD-nya udah 1TB. Layarnya ini udah 14 inch, resolusinya 2,8K, panelnya OLED, refresh rate 120Hz, plus udah touchscreen. Kurang apa lagi coba? Yaudah yuk kita bahas. Dari desainnya ini udah minimalis dengan warna silver begini sampai ke keyboardnya juga warna silver. Laptopnya model kantoran yang udah bisa kita bolak-balik layarnya. Karena layarnya ini udah touchscreen dan juga engsel udah bisa diputar sampai 360 derajat. Jadi buat nonton atau game ini udah enak sih. Material bahan dasarnya itu dari aluminium yang udah solid, kokoh, nggak kayak laptop kelas mid-range. Jatuhnya desain dan bahan dasarnya itu udah berasa flagship sih ini. Terus masuk ke bagian layarnya nih. Untuk bagian layarnya ini punya ukuran di 14 inch ya. Panel yang dipakai itu udah OLED dan punya resolusi di 2,8K. Jadi di atas Full HD tapi masih di bawah 4K ya. Dan juga layarnya ini udah punya refresh rate sampai 120Hz. Plus layarnya ini udah bisa touchscreen. Buat pengoperasian dengan touchscreen begini udah enak banget sih. Kalau kalian biasa sentuh tablet terus beralih ke laptop ini sih udah nggak terlalu lama buat adaptasinya. Intinya sensitivitas sentuhannya itu udah presisi banget. Buat nonton film atau sekedar mandangin layar laptopnya ini udah adem berkat layar OLED-nya, jadi kualitas warna yang ditampilkan udah tajam parah sih ini. Terus buat webcamnya si laptop Envy X360 ini udah punya resolusi di 1440 pixel dan buat kualitasnya kayak begini nih. Oke, jadi ini adalah kualitas dari webcamnya si laptop HP Envy X360 ini. Ini menurut gue sih ini udah cakep sih nih pasti. Jadi kalau untuk resolusinya sendiri di 1440p ya. Dan untuk kualitas suaranya kalian bisa dengar ya kayak begini yang kalian dengar. Nah, dan ini juga kita udah bisa fitur strange tuh. Kalau gua ngadepin ke sini dia udah mengikuti kameranya, ya enggak? Terus gua ngadepin ke sini juga dia udah mengikuti kameranya. Ini kameranya cakep sih. Nih gua ngadep ke tengah lagi dia jadi layarnya itu udah fit to screen. Jadi udah mengikuti kemana arah muka gua. Jadi udah guncep sih ini buat meeting Zoom ini udah mantep banget sih. Buat percolokan duniawi di sebelah kanan ada USB Type A dan combo audio jack 3,5 mm. Terus di sebelah kiri ada lagi lubang USB Type A dan lubang HDMI. Terus ada juga dua lubang Type C yang bisa untuk ngecas ataupun DisplayPort. Buat charger sendiri ini udah berdaya 65 watt ya. Dan juga untuk bentukannya unyu-unyu imut begini. Yang jelas enteng, nggak berat sama sekali. Buat keyboardnya ini kalau buat ngetik udah enak, empuk dan tegas gitu. Tersedia juga 3 mode backlight untuk kalian mengatur kondisi cahaya keyboard kalian kalau dipakai di ruangan yang gelap. Touchpadnya ini juga udah presisi touch dan udah lumayan enak juga buat pengoperasian sehari-hari. Terus untuk speakernya kualitasnya kayak gini nih. Masuk ke bagian performanya, jadi buat jerawannya dari laptop HP ini udah punya prosesor dari AMD Ryzen 7 8840HS yang udah punya 8 core 16 thread dan GPU-nya itu pakai Radeon 7 80M. Prosesor dari AMD Ryzen 7 8880HS ini udah termasuk jajaran dari Ryzen AI ya, jadi buat kedepannya ini udah mantep. Terus chipsetnya ini dipadukan dengan RAM berkapasitas 32GB, LPDDR5 dan SSD-nya 1TB. SSD-nya sendiri udah punya speed baca di 2781 dan untuk tulisnya di 2843. Pengujian Cinebench R20 laptop ini mendapatkan skor CPU single core di 573 poin dan CPU multicore-nya di 3462 poin.
Terus buat Cinebench R23, untuk single core-nya mendapatkan skor di 1479 dan multicore-nya di 9337. Terus gue juga tes pakai PC Mark 10. Laptop ini bisa dapetin hasil yang udah memuaskan. Terus main game nih. Untuk main game di sini gue uji pertama tes performa benchmark game Wukong ya. Dan ternyata dia udah bisa playable dengan rata-rata FPS di 45 fps. Terus main GTA 5 dengan resolusi high, rata kanan untuk rata-rata FPS yang didapat bisa tembus lebih dari 50 fps. Dan gue juga tes main CSGO 2 grafik Full HD very high, untuk FPS yang didapat juga bisa tembus rata-rata lebih dari 100 fps. Untuk editing menggunakan Premiere Pro, si laptop ini masih bisa banget diajak edit dengan timeline, cut to cut, dan beberapa animasi masih berjalan dengan lancar. Dan durasi render video 5 menitan dia bisa ngerender dalam waktu 1 menit 45 detik aja. Untuk pengalaman pemakaian kira-kira seminggu ini, gue biasa buat main game dan sesekali nulis skrip buat YouTube. Terus riset-riset cari bahan YouTube dan sesekali ngedit video di laptop ini masih bisa gue andelin. Baterai yang gue rasain sih ini bisa tahan 7-8 jaman kalau tanpa gaming ya. Tapi kalau dengan gaming ya udah pasti wajib colok adapter biar performanya maksimal. Overall menurut gue laptop ini ditujukan buat kalian para content creator dan pekerja yang bergerak di bidang desain nih. Laptop ini cocok banget buat kalian. Dan tentunya performa dari prosesor AMD Ryzen 7 8840HS ini bisa diandelin banget buat kerja optimal di kelas harga 19 jutaan.